Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Lingkungan Bisnis dan Manajemen kelas D yang beranggotakan yang pertama ada Nur Hidayah dengan NPM 200130100058. Yang kedua ada Dimas Arya Kusuma dengan NPM 200130100120. Yang ketiga ada Febi Febrianti dengan NPM 200130100137. Selanjutnya ada Tori Fatimah Viro dengan NPM 200130100219. Selanjutnya ada Dewi Maklumatir Rahmanadila dengan NPM 200130100267. Dan yang terakhir ada Naura Habibah dengan NPM 200130100296. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi serta pengambilan keputusan dalam. Yang pertama, berpikir strategis. Pemikiran strategis berarti menggunakan perspektif jangka panjang dan melihat gambaran besar dari perusahaan dan lingkungan kompetitif, serta memikirkan keselarasan antara keduanya. Pemikiran strategis sangat penting bagi perusahaan bisnis maupun non-profit. Pada organisasi non-profit seperti Palang Merah atau Bala Keselamatan, perencanaan strategi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan masyarakat. Yang kedua, manajemen strategis. Manajemen strategis atau strategic management adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan strategis. Strategi merupakan rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan keunggulan bersaing adalah hal yang membedakan satu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Strategi dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Namun, agar tetap kompetitif, perusahaan membuat strategi yang berfokus kepada kompetensi dasar, mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Tingkatan strategi. Biasanya, para manajer berpikir dalam kerangka 3 tingkatan strategi antara lain. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan merupakan tingkat strategi yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis dan lini produk yang menyusun perusahaan. Biasanya berhubungan dengan perolehan usaha baru, penambahan atau pengurungan unit bisnis, pabrik atau lini produk, dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang usaha baru. Yang kedua, strategi tingkat usaha merupakan tingkat strategi yang berkaitan dengan setiap unit atau bisnis atau lini produk. Keputusan strategis di tingkat ini berhubungan dengan pengiklanan, arah dan tingkat penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi tingkat fungsi merupakan tingkat strategi yang berkaitan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Strategi fungsional mencakup semua fungsi utama termasuk keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan produksi. Yang ketiga, proses manajemen strategis. Proses ini diawali dengan evaluasi yang dilakukan para manajer terhadap posisi perusahaan sekarang terkait misi, tujuan, dan strateginya, yang kemudian memindai lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta mengenal faktor-faktor strategis yang perlu diubah. Perumusan versus pelaksanaan strategis. Perumusan strategi dapat mencakup evaluasi masalah di lingkungan internal maupun eksternal dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Proses ini menggunakan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis, di mana para manajer dapat menggunakan persuasi peralatan baru, perubahan struktur perusahaan, atau perubahan sistem untuk memastikan para pegawai dan sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan strategi. Analisis SWOT. Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan.
Informasi eksternal mengenal peluang dan ancaman dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, jurnal profesi, pemasok, kalangan perbankan, rekan perusahaan lain, konsultan atau pertemuan asosiasi. Sedangkan informasi internal mengenai kekuatan dan kelemahan berbagai laporan seperti anggaran, rasio keuangan, laporan laba rugi, survei terhadap sikap dan kepuasan pegawai. Kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Ancaman adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai strategisnya. Yang kemudian, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Sedangkan kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Merumuskan strategi tingkat perusahaan. Strategi portofolio. Strategi portofolio berkaitan dengan gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Lalu yang berikutnya ada matriks BCG. Matriks BCG atau Boston Consulting Group menempatkan perusahaan dalam dua dimensi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan usaha adalah sejauh mana peningkatan industri secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pangsa pasar menentukan apakah suatu unit usaha lebih banyak atau lebih sedikit menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu yang berikutnya yaitu strategi diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk memperluas perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Jika usaha masih terkait dengan kegiatan usaha yang sedang dilakukan perusahaan, maka perusahaan melakukan strategi diversifikasi terkait. Yang kelima, merumuskan strategi tingkat usaha. 5 kekuatan kompetitif porter. Yang pertama, potensi pesaing baru. Kebutuhan modal dan menghemat dana ekonomi merupakan contoh dua potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Internet memungkinkan pelanggan untuk mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perusahaan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, persaingan antar kompetitor. Persaingan antar kompetitor dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensiasi produk. Dengan meningkatnya kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan makin sulit membedakan diri dengan pesaing mereka. Strategi kompetitif. Untuk mengetahui daya saingnya di setiap kekuatan, perusahaan dapat menggunakan satu dari tiga strategi: diferensiasi, kepemimpinan biaya, atau fokus. Diferensiasi merupakan strategi yang melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dengan produk atau layanan perusahaan lain. Perusahaan dapat menggunakan iklan yang kreatif, produk yang khas, pelayanan bermutu, atau teknologi baru untuk menghasilkan produk yang dianggap unik. 2. Kepemimpinan biaya merupakan strategi yang di mana perusahaan berusaha keras mencari fasilitas-fasilitas yang efisien, mengurangi biaya, dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Yang ketiga, fokus merupakan strategi yang di mana perusahaan berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. 6. Tren baru di bidang strategi. Inovasi dari dalam. Pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis berarti bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset,
kemampuan, dan kompetisi yang sudah dimiliki perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Kemitraan strategis. Inovasi internal tidak berarti bahwa perusahaan selalu bekerja sendiri. Kerja sama dengan perusahaan lain, bahkan terkadang dengan pesaing, merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses masuki bidang usaha baru. 7. Strategi global. Globalisasi. Strategi globalisasi berarti desain produk dan strategi pengiklanan di seluruh dunia dilakukan secara terstandarisasi. Dasar strategi ini adalah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Strategi multidomestik. Strategi multidomestik berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu di setiap negara. Tips penerapan strategi secara efektif. Yang pertama, membangun komitmen terhadap strategi. Yang kedua, menyusun rencana penerapan yang jelas. Yang ketiga, memperhatikan budaya. Yang keempat, memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. 5. Komunikasi. Strategi transnasional. Strategi transnasional bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Strategi yang benar-benar transnasional sulit dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global yang erat, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Selanjutnya ada penerapan strategi. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategis adalah penerapan strategi, yaitu bagaimana strategi diterapkan dan dilaksanakan. Poin pertama yaitu kepemimpinan. Kunci penting penerapan strategi yang berhasil adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dalam menerapkan strategi. Poin kedua yaitu rancangan struktural. Rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Struktur juga terkait dengan masalah-masalah seperti sentralisasi versus desentralisasi dan rancangan tugas kerja. Poin ketiga yaitu sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan kebijakan dan prosedur perusahaan. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan adalah para pegawainya. Sumber daya manusia ini bertujuan untuk merekrut, menyelidiki, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam mencapai tujuan strategi. Selanjutnya ada di bab 8, yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama membahas tentang jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Sebuah keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Misalnya, seorang manajer akuntansi yang hendak menentukan pilihan antara Colin, Tasya, dan Carlos untuk mengisi posisi auditor junior adalah contoh dari keputusan yang harus diambil. Banyak orang menyangka bahwa membuat pilihan adalah bagian yang besar dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak. Membuat pilihan hanyalah salah satu bagiannya saja. Pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum ataupun sesudah dibuatnya pilihan yang nyata. Selanjutnya, keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Keputusan yang terprogram berada dalam situasi yang telah sering muncul hingga aturan-aturan dalam mengambil keputusan bisa dibuat dan diterapkan. Keputusan yang terprogram dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan organisasi yang kerap kali terjadi. Keputusan untuk memesan kembali kertas dan persediaan alat tulis kantor lainnya ketika inventaris jatuh pada tingkat tertentu adalah contoh dari keputusan yang terprogram. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali, dan sangat tidak terstruktur.
serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Sebagian besar keputusan tidak terprogram berkaitan dengan perencanaan strategi karena tingkat ketidakjelasannya yang tinggi dan keputusan-keputusan yang harus diambil pun rumit. Keputusan untuk membangun pabrik baru atau memindahkan kantor pusat ke kantor lain merupakan contoh dari keputusan yang tidak terprogram. Menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan. Kejelasan, semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Manajer mengetahui informasi tentang kondisi operasional, biaya dan ketidakleluasaan sumber daya dan setiap tindakan dan hasil yang mungkin didapat. Ketidakpastian, bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif-alternatif dan peristiwa di masa depan tidaklah lengkap. Risiko, bahwa sebuah keputusan harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan informasi yang baik selalu tersedia, tetapi hasilnya di masa depan yang berhubungan dengan setiap alternatif berjumlah pasti. Ambiguitas, bahwa tujuan-tujuan yang akan dicapai atau permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan tidak jelas. Alternatif sangatlah sulit ditentukan, dan informasi mengenai hasilnya nanti tidak tersedia. Slide selanjutnya, model pengambilan keputusan. Model yang akan dipakai tergantung pada pilihan manajer, baik keputusan tersebut bersifat terprogram atau tidak terprogram, serta dengan tingkat ketidakjelasan yang tinggi. Model yang ideal dan rasional, yaitu model klasik. Dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apakah seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. Manajer mengambil keputusan. Pendekatan lain yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang disebut sebagai model administratif dianggap bersifat deskriptif, yang artinya model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan bukannya mendikte bagaimana manajer seharusnya mengambil keputusan berdasarkan teori ideal. Yang terakhir, model politik. Model pengambilan keputusan ini sangatlah berguna dalam membuat keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan adanya konflik antara manajer tentang tujuan yang akan dicapai atau tindakan apa yang akan dilakukan. Slide selanjutnya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan, baik sebuah keputusan itu terprogram atau tidak, dan baik model yang dipilih manajer itu klasik, administratif, atau politik. Ada 6 langkah yang biasanya dianggap sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Ketiga, pengembangan alternatif. Keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Kelima, penerapan alternatif terpilih. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Slide selanjutnya, kerangka kerja keputusan pribadi. Terdapat 4 gaya pengambilan keputusan. 1. Gaya direktif digunakan oleh orang-orang yang lebih memilih solusi masalah yang sederhana dan jelas. Gaya ini biasanya bersifat efisien dan rasional dan memilih untuk mengandalkan peraturan atau prosedur yang ada dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya analisis. Manajer dengan gaya analisis senang mempertimbangkan solusi yang kompleks berdasarkan data sebanyak mungkin yang dapat dikumpulkan, mempertimbangkan alternatif dengan hati-hati yang seringkali mendasarkan keputusannya pada data objektif dan rasional dari sistem kontrol dan sumber-sumber. Ketiga, gaya konseptual. Ini cenderung senang memperhatikan sejumlah besaran informasi, namun mereka lebih berorientasi sosial daripada mereka yang menyukai gaya analisis. Yang keempat, gaya perilaku. Adalah gaya yang digunakan oleh manajer yang memiliki perhatian mendalam terhadap orang lain sebagai individu. Dengan menyadari gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, seorang manajer dapat menghindari kesalahan yang kritis ketika gaya pengambilan yang biasanya dipakai ternyata tidak sesuai untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 5. Alasan manajer mengambil keputusan yang salah. 1. Terpengaruhi oleh kesan pertama. Yang kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Keempat, mempertahankan status quo. Yang kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Yang keenam, terlalu percaya diri. 6. Pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Terdapat beberapa panduan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan inovatif oleh kelompok. Yang pertama, mulailah dengan curah gagasan.
Curah gagasan atau brainstorming mengharuskan adanya sekelompok orang yang berkumpul secara langsung untuk memberikan alternatif-alternatif dengan cakupan yang sangat luas secara spontan untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua, terlibat dalam perbedaan yang sengit. Manajer yang baik mengakui bahwa konflik yang bersifat membangun berdasarkan pada pemikiran yang beragam dapat memfokuskan suatu masalah, membuat ide dengan jelas, memicu pemikiran kreatif, menciptakan pemahaman terhadap masalah, dan menciptakan alternatif-alternatif, serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, hindari groupthink. Groupthink adalah kecenderungan anggota kelompok untuk tidak mengutarakan opini-opini yang bertentangan. Ketika para anggota kelompok jatuh ke dalam groupthink, hasrat untuk selalu harmonis mengalahkan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan yang berkualitas. Anggota kelompok lebih mementingkan menjaga persatuan daripada meragukan permasalahan dan alternatif secara realistis. Para anggota kelompok menyaring opini pribadinya dan segan memberi kritik opini pada orang lain. Yang keempat, tahu kapan harus gagal. Dalam lingkungan yang bergerak cepat, manajer yang baik akan berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan, tetapi manajer yang baik juga tidak ragu untuk menghentikan hal yang tidak akan berhasil. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.